Jadi nanti ini terserah sama pemilik, karena yang namanya trainer itu juga harus memperhatikan si pemilik. Jadi ketika ada keikhlasan untuk das ya baru boleh. Kalau ini pohon ini mau dikategorikan apa, baru kita beranjak dari keputusan pemilik untuk mengeksekusi. Kalau menurut saya ini mending di sini ada mahkota. Ini enggak apa-apa dipakai, masih besarnya cabang ini masih di bawah besarnya batang utama walaupun agak kegedean. Memang ini sekilas pohonnya wewek bagus, tapi nanti di detailnya kriteria pendirian ini sudah tidak masuk. Jadi perlu diketahui seperti itu. Cangkok ini dibikin naik lagi. Nah, kalau bisa, misal ini jadi pohon dua hermaprodit nanti membelah diri apa? Nah, ini ke sini, ini dinaikkan ke sini. Nah, ini untuk batang utama pohon di bawah. Ini bisa dicangkok, sudah bisa mendapatkan pohon bagus dua. Jadi dua-duanya dipakai. Tapi kalau memang mau dipakai satu, ini bermahkota. Kalau ini dipotong lagi kan sayang, dan belum tentu ini karakter pohon serut itu belum tentu dipotong langsung tumbuh. Jadi kita perlu memperhatikan juga karakter pohon, dipotong bisa tumbuh di ujung bekas potongan enggak atau gimana, itu juga itu sebagai bagian dari kita memproses pohon gitu. Jadi ini monggo keputusan dari pemilik juga mempengaruhi proses lanjutan begitu. Enten sing ajeng ditangkleke mumpung enten konteks pohonnya. Ini tadi kan kemarin stek saja bisa dimasukkan ke polybag, nggak tahu akarnya seperti apa bawahnya itu. Jadi cuma saya potong di bawah polybag saja bisa juga saat ini juga. Nah, berarti proses pohon yang tidak diproses betul-betul dari awal itu seperti ini. Kalau memang pohon itu diproses dari awal, ini mau saya memproses pohon formal, ini mau saya proses pohon literati atau liuan. Kalau liuan itu akar nomor 2. Jadi memang kita mengacu di alam. Kalau pohon yang meliu otomatis akarnya tidak patio bagus, tidak patio muter itu karena sini seimbang, sini seimbang, sini seimbang, sini seimbang. Karena pohon yang berakar besar itu pasti mencarikan cabang yang besar. Kalau formal, sini besar, sini komplit. Jadi pohon itu akarnya muter. Nah, kalau pohon yang meliu otomatis akar yang di sini, kalau nanti misal ini dipotong, ini pohon meliu ke sini kan miring. Otomatis akar yang kuat itu yang ke sini untuk membuat gocekan agar pohon itu tidak roboh tumbang. Jadi kalau ini pohon yang kemarin itu diprosesnya dari awal betul-betul sudah dini mau diapakan, ini mau formal meliuk. Nah, stek itu otomatis bawahnya tumbuh muter, itu sudah otomatis. Kalau kemarin ini ditata dulu, dilirik-lirik kan ini sudah enggak jadi PR. Kalau atas sudah cantik seperti ini, kok kita mau bikin akar muter itu dengan cabang tanpa adanya pengelosan, itu cabang tidak akan profesional di besarnya. Jadi kita dalam memprogram pohon, kita harus tahu dulu mau kita apakan pohon itu, mau kita bentuk ke apa pohon itu. Kalau saya di rumah, semua pohon saya program kaki muter. Kok tak kayak Nah, yang gagal di kaki muter
saya potong pendek, saya bikin liukan. Jadi semua sama-sama laku. Berarti setarnya dimuter awalnya. Ya, semua pohon tetap saya programkan untuk kaki muter. Kalau yang tidak muter, gagal di kaki, saya larikan ke seperti ini. Jadi kalau pohon formal kakinya jelek, mesti mengurangi harga. Kemarin bisa hidup aja lah, syukur itu. Ya, jadi eman. ya, keterangan seperti ini untuk biar kita membuat di pohon selanjutnya itu tidak salah. Iya. Jadi untuk awal kita prosesnya akar muter semua. Kalau kita seleksi, wah ini tidak bakalan maksimal di akar, ini tidak bakalan maksimal, ini tidak bakalan maksimal. Potong pendek, disisain dipelihara satu tunas gini aja. Nanti dituntun, kita bikin batang utama meliuk. Dan untuk kesan pohon meliuk ekstrim itu ndak usah kita memperbanyak cabang dari bawah seperti ini. Pohon literati itu kan meliuk itu karena tantangan alam. Jadi misal anginnya gede apa tidak subur apa atasnya ternaungi pohon besar, otomatis pohonnya ndak subur. Ya, mencari sinar, dan daun itu cuma di ujung aja ndak apa-apa. Daun ini cuma untuk membuktikan kalau pohon ini hidup aja. Jadi simple set. Jadi nanti liukan itu akan terekspos, vokal poinnya jelas. Jadi misal ini hilang, pakai ini aja malah bagus. Jadi kita harus pertama itu di batang utama kita mau larikan kemana dulu. Setelah dapat, baru kita membuat atasnya. Kalau ini misal ini dari sini misal, ini dari sini. Misal kok ini dipotong pun sebetulnya enggak masalah. Aman ya. Nih, ini dipotong. Kita pakai ini udah istimewa. Pemotongan juga sekaligus untuk menghilangkan ini yang oversize, belandang. Nah, itu yang namanya pohon belandang itu resikonya malah akan lebih lama dari proses yang lebih kecil. Mending kecilian tinimbang gegeden. Nek di proses proses ground, proses pembentukan bahan itu mending kekecilan daripada gegeden. Nek gegeden ngepok, nek kecilian mangkel nggawe niki gede niku gampang. Jadi begitu. Atau ini dipotong, ini potong, pakai ini juga malah batang utama akan terekspos dengan jelas. Jadi kita dalam membuat batang utama, membuat percabangan itu bisa jangan saling menutupi atau memecah fokus. Fokusnya di apa? Nah, ranting itu cuma untuk pelengkap. Jadi jangan batang utama indah tapi terlalu ke bawah semua diingu, itu mah nanti orang tidak terfokus sama keindahannya. Gitu. Ini kemarin los ya, ini karena ini cepat juga atasnya. Jadi Ya. biar bawahnya itu tarik itu. Nah, dalam solusi kita mencari ngepennya batang bawah itu perlu cabang siluman. Cabang siluman itu apa? Cabang siluman itu cabang yang dipelihara cuma untuk dihilangkan. Nanti dipotong ketika ada besaran mencapai mancing. Cabang dipelihara cuma untuk dihilangkan kalau misinya sudah tercapai. Nah, makanya cabang siluman itu harus kita sudah tahu muka bonsai. Misal mukanya dari sini, cabang-cabang siluman kasihkan di belakang. Semakin banyak cabang siluman, bawahnya akan semakin gede. Setelah ini gede, cabang siluman dipotong. Karena apa? Di Indonesia muka bonsai cuma satu.
Belum seperti di Jepang. Jepang misal ada pameran itu di trainer yang muter gini. Jadi buas luka di belakang pun nek ndak dipikirkan akan kelihatan boroknya. Wonge gandeng saka mburi ning kere panunen. Sudah bolong. Jadi seperti itu. Jadi untuk proses itu ada tadi nek ini sudah jadi cabang siluman itu biasanya dipakai setelah pohon itu sudah hampir cantik. Tapi kok wah nek iki rada gede sithik apik. Dingu dan beri gini misal ono tukulan dingu kira-kira mangke nggak terlihat karena di pameran itu udah sana geber background sini meja penglihat sudah sini nggak boleh melompat tali itu nggak boleh jadi dan juri pun menilainya cuma dari sini nggak boleh muter ke sana soalnya sudah ditentukan ini jadi kita masih ada kesempatan untuk ngingu satu muka siluman tadi. Aneh kita sudah pindah ke Jepang. Jadi juri oleh ngeyel ya. Pameran muter gini. Nah cabang siluman engko wis bingung lah nyeleke. Jadi dan bekas luka pun di depan sebetulnya enggak apa-apa kalau kambium itu sudah jalan. Lubang masih ada pun enggak masalah tapi ada kambium yang sudah mulai berjalan itu malah bikin kesantunan. Jadi kadang pemotongan pohon bagus yang dilalah cabang yang keliru itu di depan. Wah, repot. Le arep gawe kambium laku wis angel soalnya dhuwur wis dipres. Jadi ini bisa dimaksimalkan tapi merelakan 3 cabang. Bawah itu Ya. ya. Ini terlalu ke bawah, ini sudah nggak besar, ini kebesaran. Ini sebetulnya posisinya pas, tapi ini harusnya ke sini. Apa ini nanti diturunkan lagi, tapi nanti nggak tahu. Kita coba dulu, setelah nggak bisa bagus baru dihilangkan. Tapi nanti kepepet kok hilang teluwi malah api. Hilang. Jadi kita perlu tahu juga seperti itu tadi biar nanti dalam kita membentuk bahan bonsai di ground itu ndak belandang. Nek belandang itu sia-sia. Karena mending kecilian daripada kegede. Jadi saya tegaskan lagi fungsi ini ranting ini mau dibikin cabang atau batang. Kalau cabang ya ukurannya harus sesuai dengan ukuran cabang. Seperti itu dan nanti kalau mau bikin lagi kalau ini formal meliuk ya awalnya akarnya ditata dulu biar ada keseluruhan sinkronitas pohon. Kalau ini meliuk itu sudah bagus, sudah pas. Kalau ini lurus, kok ini meliuk itu sudah juga tidak sinkron kok. Pohon cokan kok cabangnya kok cacing, itu kan tidak menyatu lah antara ini lurus kok ini gini. Nek ini meliuk kok ini lurus juga nanti kurang sinkron. Jadi memang kalau untuk pohon yang mau kita nilaikan di pameran harus sedetail itu. Kenapa kok ada pohon harga 1 miliar, 2 miliar? Itu karena dipikirkan sejak awal. Pohon kita laku 2 juta ya enggak perlu iri sama yang 2 miliar. Karena yang 2 miliar itu betul-betul ditata sedemikian rupa sehingga memenuhi semua kriteria penjualan. Mboten niku. Kinten-kinten napa malih? Nek jeruk niku saged ditempel mboten? Misalnya kurang cabang tempel lah. Saya mencoba 2 tahun enggak lengket. Oke. Jadi
belum bisa. Mungkin 3 tahun. Aku yang iya ya. merasakan ini Kan yang- saya pernah mencoba di pohon serut yang ditanam terbalik itu loh. Kan biasanya ujung nggak tumbuh. Iya, aku iya. Aku nyoba ya. Oke. Lamun. 2 tahun padahal wis minggat wae. Itu Gede, udah iki pohon gede. hidup ya itu. Iya. Nah, ini saya potong mati. Kampung 2 tahun itu. Jadi pohon itu ada enaknya, ada kurangnya. Iya. Kalau viges itu bisa ditempel, tapi kelemahannya nanti di apa? Kalau serut itu nanti tidak bisa ditempel, tapi kelebihannya apa? Jadi kita harus mengerti karakter-karakter semua pohon yang kita proses. Jadi kalau paling enak ya jadi pembudidaya penyedia bahan. Asal kita bikin kaki muter aja sudah laku. Nanti untuk pembentukan atas terserah pembeli. Jadi kita menyediakan orang-orang yang ingin membuat pohon formal. Jadi begitu. Nek ini kemarin kok ditata, wah ini spesial banget. Karena formal melu, dan formal melu akarnya juga enggak harus seperfect kalau super formal. Ngaten mau nopo melih Pak Arif monggo. Mumet monggo Pak. Kenapa? Eksekusi. Nah, iya. Pohon harus dipilih dari cabang yang mana, dari muka yang mana. Berarti ini dianggap saja Nah, siluman. Oh, Ya. Maneman dicopot. Cangkok. Nanti Potong aja. Potong. Potong.